Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai perkuliahan untuk pertemuan pertama, biasanya Bapak inginkan pada kalian untuk membacakan yang terkait dengan pelajaran hari ini, yakni kita baca surat Al-A'raf ayat 130. Ya, tolong dilihat di WA grup juga ada. Kemudian juga bisa dilihat di link Zoom kita, ya. Sudah tampak belum? Yang lihat surat Al-Baqarah ayat 29 ya. 9. Kita baca bersama. Tolong Mbak Anggi sudah hadir belum? Sudah, Pak. Ya, diperhatikan surat Al-A'raf 130. Ya, pelan-pelan nanti kita bareng. Kamu yang surat Al-A'raf yang 30 yang ada Al-A'raf 130 yang Bapak share di WA grup kita juga. Oh iya, sebentar ya, Pak. Ya. Bisa dimulai? Ya, bisa, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim min samarati la'allahum yadhakkarun. Sadaqallahul azim. Kalian terjemahannya, Mbak. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Baik, ya terima kasih Mbak Anggi. Sama Pak. Ya kira-kira dari yang kamu baca terkait dengan surat Al-A'raf itu, mana kata yang berkaitan dengan ilmu kita yang kita akan pelajari hari ini? Musim, Pak. Ya, musim. Ya, musim salah satu ya kan yang kita akan coba pelajari selain cuaca, iklim, ya. Nah, kemudian dengan buah-buahan itu nanti pada pertemuan kita kedua, bagaimana meteorologi klimatologi itu berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya coba mengabsen ya satu persatu, kalau nggak salah mahasiswa baru tahun angkatan 2001-2022 itu sejumlah 18 kalau nggak salah ya. Saya coba Wisnu Dian Pratama ya. Hadir ya? Wisnu di Jakarta apa di luar kota? Jakarta, Pak. Oke, baik, nanti kalau ada permasalahan sinyal segala macam nggak masalah. Jadi biasanya kan kalau sinyal itu suka biar pet ya. Di grup atau japri saya ya, mohon maaf Pak, saya sinyal agak susah. Kemudian juga belum nyambung begitu karena saya khawatir saya karena mengabsen gitu, saya main coret aja gitu ya. Itu yang pertama saya coba infokan. Dan kemudian untuk tata tertib masuk Zoom, saya kasih beban waktu untuk kalian terserah 15 sampai 20 menit. Ya, jadi kalau nanti 25 menit kamu masuk pertama, baiknya nanti Zoom kedua saja gitu loh. Jangan mengganggu sama saya sedang memberi materi ya. Jadi kalau misalkan masih 15 menit pertama saya admit,
Kemudian kalau bisa 21 menit ke 21 mungkin kamu ke link Zoom kedua. Karena link saya kan gratis, jadi tidak on 40 menit ke atas. Seperti itu ya. Tolong yang kedua juga atau berikutnya, tolong nanti kalau kalian dikasih baru, ya bentuk kepengurusan kelas. Jadi Bapak hanya nanti kalau ada apa-apa ke ketua kelasnya, ya baik yang senior atau misalkan yang dianggap bisa memimpin dalam kelas itu, ya. Kemudian karena kita juga masih pandemi, yang seharusnya kalau kalian lihat di YouTube saya itu bisa praktikum kita ke Bogor. Ya, tapi karena pandemi mungkin kita belum bisa. Jika mudah-mudahan aja pandemi kita berlalu sehingga Desember sebelum kita selesai di semester ini bisa ke mengunjungi praktikum. Kemudian Cika di Jakarta apa di mana? Enggak, Pak, di Banten. Aduh, Banten jauh ya. Berarti kalau nanti sudah pandemi baru ke Jakarta dong ya, kuliah tatap muka dengan Bapak ya. Iya, Pak. Baik ya. Pelan-pelan nanti saya coba absen. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan ke saya? Sebelum saya lanjut menyebut nama teman-teman kalian. Ada yang perlu diverifikasi? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, oke. Sudah pernah dapat, kalau nggak salah di SMA kelas 12 ya? Meteorologi ya, sudah ya? Kita akan mengulang-ulang lagi kayaknya. Belum, Pak. Oh, belum, Sel. Kira-kira di geografi, biasanya kan mengenai cuaca iklim, kamu udah paham. Iya, klimatologi saya belum, Pak. Belum dikasih, Pak. Belum dikasih waktu itu ya, oke. Pelan-pelan saya akan coba. Tadi Wisnu sudah ada, Cika juga sudah ada. Sri Sari Rusnengsih, panggilannya Sari. Panggilannya Riri, Pak. Oh, panggilan Riri, oh beda ya. Riri. Ya. Kemudian Wildan benar Wildan, panggilan apa Muhammad? Wildan, Pak. Dan kalau Muhammad, Muhammad Kaci dong. Jakarta apa di mana? Jakarta saya, Pak. Jakarta ya, oke. Kemudian Siska Amelia. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian ada Salsabila. Assalamualaikum Salsabila. Waalaikumsalam, Pak. Hadir. Hadir. Nisrina. Hadir, Pak. Hadir. Yusron. Iya, Pak. Hadir, Pak. Dulu Yusron dari Aliyah apa dari SMA? Saya SMA, Pak. SMA berapa? SMA Sejahtera 1 Depok, Pak. Oh, Depok ya. Sekarang di rumah Depok nih ya. Iya, Pak. Wahyu? Wahyu dari mana, Wahyu? Hadir. Ya. Dari Tangerang, Pak. Oh, Tangerang ya, bukan Tangsel ya, Tangerang ya. Ya. Anggi, sudah Anggi ya. Anggi tinggal di mana? Saya dari Banten juga, Pak. Oh, Banten sama juga. Sama Cika ya. Terima kasih nih kalian sudah membantu Bapak untuk nge-link ke teman-teman Zoom-nya. Kemudian Vicky, panggilan Vicky Sobrina atau Rina nih? Ina, Pak, panggilannya. Oh, Ina. Oke ya, jadi bukan Vicky ya. Karena Vicky karena ada artis namanya Vicky juga. Almaita Dinda Karelia. Hairul sepanjang banget nih. Ini kalau ujian gimana dibikin lama nih. Ujian pegawai negeri. Panggilannya apa nih? Maita, bukan? Meta, Pak. Maita ya. Di Jakarta apa di Banten? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Osem. Namanya Osem ya? Benar. Osem apa nih? Enggak, nama aslinya Osama Abdul Fat, Pak, panggilannya Osama Abdul Fat. Kok berani nama penamaan Bapak tuh Osama, kan dulu ada yang dicari-cari itu Osama bin Laden. Osama, berani juga ya. Kemudian Nur Muhammad Hafiz, benar ya? Panggilan Hafiz ya, Mas?
Iya, Pak. Ya, apa Hafiz, Pak. Hafid. Kemudian Wisnu tadi udah ya, Wisnu sudah. Mardiani. Iya, Pak. Hadir, Ya, Pak. hadir ya. Om Mardiani pasti udah konversi ya, senior ya. Tinggal di Depok, Mak. Enggak, di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Oke. Kemudian Asli Betawi. Masih Betawi ya. Oh, sama dong, Bapak juga orang Betawi ya, Betawi turunan. Muhammad Wira Al Hakim di Jakarta, di Depok. Iya Pak, saya dari Depok Pak. Depok, oke. Abdul Ikram. Iya Pak. Baik, semuanya sudah saya panggil ya. Jadi intinya ya, tadi sudah ada yang membuka YouTube saya mengenai pengantar meteorologi klimatologi. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Apa kesan yang saudara dapatkan atau Mas Mbak dapatkan dari situ? Silahkan dikomentari kalau ada. Belum pada lihat kali? Enggak, sudah. Mbak Mardiani, sudah? Sudah lihat belum? Soalnya banyak, Pak. Oh, enggak. Ada yang wahana jelajah ke Betul. IBC yang mana tuh, Pak? Oh, betul, tapi kan kamu bisa milih yang pengantar meteorologi atau medclim. Kan kamu bisa cari situ. Apa yang bisa dikomentari? Jangan semuanya dilihat, itu pelajaran lain. Yang alat-alat cuaca ya, Pak? Jadi materinya itu ya kan sebenarnya nggak susah-susah ya kan, mengalami suasana seperti itu pada dasarnya seperti itu Mbak. Ya toh? Iya, Pak. Jadi pada saat kita mau mau keluar rumah, kita menemukan kondisi apakah hujan, kemudian suhunya kita lihat ya berapa derajat, lalu suasananya mendung apa tidak, kemudian ada matahari atau tidak. Nah, kondisi sehari-hari yang kita alami seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan cuaca. Jadi kalau kamu misalnya sudah mendengarkan atau melihat YouTube mengenai pengantar iklim, pengantar cuaca dan iklim, kamu bisa bedakan ya pengertian dari cuaca dan iklim seperti itu. Ya. Al-Maitah kira-kira disebut dengan cuaca itu yang apa sih? Yang bagaimana? Coba Al-Maitah. Bisa jawab nggak? Atau teman lain yang bisa jawab, silahkan kalau memang mau coba. Nggak apa-apa, kita belajar. Silahkan. Jadi perbedaan antara iklim dengan cuaca itu adalah dilihat dari jangka waktunya. Kalau misalkan, jadi iklim dengan cuaca itu sama-sama sesuatu yang perubahan terjadi pada bumi. Sedangkan ketika cuaca itu jangka waktu yang sangat sebentar dan perubahannya juga sebentar. Sedangkan kalau iklim itu jangka waktu yang lama dan perubahannya juga lama. Kurang lebih seperti itu. Betul. Meta jawab ya? Ya, Pak. Ya, jadi Anggi, oke. Oke, jawab Pak. Jadi artinya kalau kita mau lihat kondisi udara saat ini, ya itu kita bilang cuaca, Mbak. Ya, tapi kalau kita sudah butuh data yang lama, ya kan, itu harus iklim, karena cuaca itu kondisi sesaat. Itu maksudnya kondisi sesaat kita. Ya, jadi artinya kalau misalnya kamu mau mencari data cuaca, itu di meteorologi. Tapi kalau kamu membuat analisis iklim, ya itu di klimatologi.
Itu yang membedakannya seperti itu. Jadi dua hal berbeda berdasarkan tadi yang kamu katakan adalah lokasi. Nah, lokasi di dalam pelajaran kita itu berkaitan dengan ruang muka bumi, lokasi. Ya. Siapa yang sering menggunakan Gojek, ya kan, seorang pengendara atau driver Gojek, dia akan mencari lokasi. Ya kan, tempat kamu tinggal itu lokasi. Osama atau panggilannya Osem. Nah, lokasi itu berkaitan dengan apa, Mas? Iya, lokasi itu berkaitan dengan tempat, Ya, betul. kapan dan di mana sih, Pak? Ya, di mana? Di mana itu perlu apa kita mau cari? Suatu hal yang ingin dicari, Pak. Nah, Kayak harus ada kegiatan tertentu dan tujuan tertentu di mana dan kapannya untuk ya. ditetapkan. Nah, kita mau cari suatu tempat, lokasi yang kamu sebutkan, itu perlu apa, Mas Osama? Nah, seorang driver Gojek itu kan mau cari lokasi nih, rumah-rumah Pak Budi nih ya. Ya, itu dia perlu apa tuh dia pegang? Atau handphone? GPS. Betul. Oh, Ya. Maps. GPS adalah ya kan suatu aplikasi yang bisa melihat dari HP, dari teknologi. itu dari Internet. teknologi, dari HP, kemudian di dalam HP-nya itu terlihat apa? Peta. Peta. Yang saya maksudkan itu adalah peta, Mbak. Peta, map. Iya. Mengapa kalian orang geografi itu perlu peta dibandingkan orang sejarah dia itu perlu waktu? Itu yang membedakan kita ilmunya dengan orang sejarah. Nggak mungkin kamu misalnya orang sejarah itu ya kan perang di Ponorogo ya itu terjadi di daerah ini lokasinya. Tapi kamu nggak nyebutkan kapan, nggak boleh, nggak bisa. Karena orang sejarah itu dia toolnya, alatnya itu adalah kapan, waktu. 1825, 1830, perang di Ponorogo. Tapi kalau kamu menyatakan, di rumah Pak Budi itu di mana ya? Di mana itu mengatakan adalah tempat. Harus kamu menggunakan peta. Jadi peta adalah alat yang digunakan oleh orang-orang geografi. Jadi kamu itu nanti menggunakan peta untuk menunjukkan bahwa kamu itu adalah alumni lulusan dari geografi. Ya, jadi kamu tidak saja mendidik anak-anak murid, ya kan, untuk mempelajari geografi. Kami juga belajar bagaimana peta itu sekarang digunakan sedemikian rupa oleh Gojek, oleh Grab, oleh apapun yang berkaitan dengan peta ruang muka bumi. Dan malah saat ini adalah peta langit digunakan. Kalau kamu nanti ikut lagi Budi Sehat mengikuti mata kuliah kosmografi, bagaimana kita melihat bola langit itu dengan peta langitnya seperti itu. Jadi kalau kamu itu punya alat namanya peta. Orang sejarah waktu, kapan. Orang biologi ya kan adalah tubuh manusia. Kalau di dalam labnya itu adalah yang disebut dengan apa? Pelajaran mereka tuh yang kerangka-kerangka itu namanya apa tuh? Model-model tubuh manusia, itu orang biologi. Ya, biasa kan ada di lab biologi tuh. Ya, gitu. Kalau orang fisika, dia benda. Ya, pergerakan benda. Gitu. Orang ekonomi, keuangan. Dia nggak megang duit, tapi menghitung duit orang. Money, uang itu kan. Nah, itu adalah ekonomi. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa saya orang geograf, jadi harus belajar peta. Kamu menunjukkan di mana terjadinya kebakaran, di mana terjadinya angin ribut. Nah, kita coba lihat. Ya, ini ada beberapa kejadian yang bisa saya share, kemudian bisa dilihat yang terkait dengan materi. Kok Bapak susah banget untuk menampilkan materi hari ini ya? Closing dulu, terusnya Bapak bisa menggambarkan
Di mana terjadi musim kemarau pada bulan ini? Di mana terjadi musim hujan pada bulan ini di seluruh kawasan Jawa Barat misalnya. Seperti itu, ya. Oke. Ini adalah Septo Mulyawan, seorang karyawan stasiun klimatologi Bogor, Jawa Barat. Dari 38 karyawan yang bekerja di sini, ia yang paling muda. Tugasnya memastikan peralatan beroperasi dengan sempurna. Baginya, mengamati dan mengolah data cuaca memberikan kepuasan tersendiri, karena tidak setiap orang mampu melakukannya. Ketika masyarakat antusias terhadap informasi yang diberikan oleh BMKG, maka kami pun senang, Pak. Jadi masyarakat sudah bisa memahami cuaca, masyarakat sudah memakai info dari kami, itu sudah sangat menyenangkan, Pak. Stasiun klimatologi yang terletak di Dermaga Bogor ini memiliki tugas utama mengamati dan mengolah data cuaca serta dinamika iklim di kawasan Jawa Barat. Semuanya itu data dikirim ke Bogor, kemudian diolah, dan kemudian dikembalikan lagi kepada pengguna di seluruh wilayah Kabupaten Bogor dan Pusat. Bangunan berbentuk menara 3 tingkat ini disebut sangkar meteorologi. Tiap tingkat terdapat psikometer, alat untuk mengukur suhu, kecepatan angin, dan kelembapan udara, serta penguapan. Perbedaan ketinggian alat agar dapat mempresentasikan pada ketinggian alam yang berbeda-beda. Dan untuk mengetahui curah hujan digunakan ombrometer. Sementara untuk mendapatkan data kecepatan dan arah angin terdapat anemometer. Dan bola kaca ini yang disebut Campbell Stokes digunakan petugas stasiun klimatologi untuk mengetahui lamanya matahari bersinar. Di sini ada alat namanya Campbell Stokes untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Ini adalah alat namanya aktinograf untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Stasiun ini juga tersambung dengan satelit pencitraan cuaca untuk memantau pergerakan dan ketebalan awan, pergerakan angin dan badai, serta tinggi gelombang lautan. Hampir 10 menit sekali ya, ada update satelit. Dan juga radar yang terintegrasi dari Jakarta Pusat, sehingga kita bisa memberikan peringatan dini kepada seluruh wilayah Jawa Barat bagaimana atau kapan kan ancaman cuaca buruk. Hasil pemantauan dikumpulkan dan diolah di ruang data dan informasi untuk dilaporkan ke BMKG Pusat. Data ini sebagai informasi perakhiran cuaca sekaligus sebagai peringatan awal bila terjadi fenomena alam ekstrim. Ahmad Fauzan dan Yunus Riyadi melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Bagaimana? Kalau yang angkatan sebelum pandemi biasanya bawa ke sana. Pengen lihat nggak kira-kira? Mudah-mudahan pandemi telah lewat. Pengen, Pak. Ya, jadi kita mau lihat bagaimana alat-alat itu bekerja, bagaimana tiap staf itu mengerjakan setiap saat, ya, tidak berhenti selama 24 jam. Saya pernah jadi kepala di sana dari 2017 hingga 2019, 2 tahun. Sebelum direkrut sebagai dosen bantu, sebagai asisten Pak Dr. Muhammad Ali Barya, Kaprodi, untuk mengasuh kalian dalam materi kuliah meteorologi dan klimatologi. Ya, S1 saya dari Geografi UI, ya, tahun 86. Kemudian saya 87 bekerja di BMKG Pusat, lalu melanjutkan studi di Prancis, ya, tahun 94 hingga 96, sehingga gelar saya DEA
itu sama setara dengan MSc-nya lah, S2 ya. Jadi DA itu singkatan dari Diplôme d'études approfondies, jadi masternya Prancis. Puis ça fait le temps français, si vous voulez, à moi, contactez à moi ici. Nah, artinya kamu bila di SMA pernah belajar bahasa Prancis, un petit peu ya, belajar dengan saya. Saya 2 tahun di sana, alhamdulillah sedikit paham lah karena harus menulis juga tesisnya itu dalam bahasa Prancis. Baik, ya kita coba dan usahakan karena waktu juga nanti tidak salah kita hanya 40 menit untuk sesi kedua ya. Kamu lihat lagi materi Bapak yang di grup pengantar Medclim atau di YouTube dengarkan. Nanti kamu install Kahoot. Bapak nanti pada akhir sesi akan mencoba ya kan memberikan kuis kepada kalian ya. Salah satu bagian mengevaluasi habis Bapak nanti pada sesi kedua menjelaskan. Nah, sebelum berakhir biasanya Bapak memberi tugas kepada kalian. Nah, kita coba di HP kamu itu diinstal Kahoot. Siapa yang belum paham Kahoot? Salah satu bagian aplikasi dari Google Play ya yang terkait dengan materi kita yang terkait dengan pertanyaan kuis. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, berarti kuisnya seputar BMKG doang kan, Pak? Oh, bukan. Materi yang ada di kita itu adalah meteorologi dan klimatologi, bukan kantor saya. Jadi yang kita bicarakan adalah cuaca itu apa, seperti tadi yang jawab oleh Anggi itu, cuaca ini, iklim ini. Nah, Bapak nanti coba ya kan, kamu paham nggak sih yang selama ini update nggak mengenai perkembangan kita seperti tadi kan, ternyata Gojek itu menggunakan peta, ilmu geografi. Kalau nggak ada ilmu kita, nggak mungkin seseorang bisa mengantarkan makanan GoFood ke rumah saya. Ya, GPS adalah alat bantu. Dia satu satelit yang bisa menentukan dari atas lokasi yang lebih presisi. Ya, Global Positioning System. Nah, itu kan posisi. Sistem posisi global. Global itu berarti dunia. GPS. Jadi satu alat untuk kita bisa menentukan peta di mana kampus kita itu jalan apa, bisa apa lintang bujurnya berapa, itu adalah bagian daripada pelajaran kita. Nah, saya menunjukkan beberapa kepada mahasiswa yang sekarang udah sidang atau apa. Ada di bab 4 nanti kamu itu di dalam skripsi, kamu masih lama ya, itu adalah kondisi geografi. Jadi peta itu kamu munculkan di situ. Selain ada grafik, kamu bisa statistik segala macam gitu. Jadi kamu jangan beranggapan bahwa kita itu tidak seperti orang-orang IPA. Sama sebenarnya. IPA IPS hanya satu cara untuk kita menyelesaikan kuliah kita gitu. Jadi kamu sekarang belajar dengan benar, ikuti terus ya yang terkait dengan yang terkait dengan materi kita hari ini. Oh ya, saya share dulu. Biasanya memang kalau dalam pertemuan awal seringkali Zoom itu suka ada gangguan-gangguan, itu biasa. Yang kita sadari bahwa teknologi itu seperti itulah ya. Nah, ini kan ada problem ini, problem itu segala macam.
Nah, ini adalah yang rencana materi kita, ya. Nanti kita kembali. Nah, waktu karena masih dibutuhkan itu adalah kita masih banyak sampai 8.40, ya. Jika tolong baca pengertian METCLIM coba. Pengertian METCLIM. Meteorologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cuaca, berasal dari bahasa Yunani meteoros dan logos. Meteorologi, ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer untuk meramalkan keadaan cuaca. Klimatologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang iklim, berasal dari bahasa Yunani klima dan logos. Klimatologi, ilmu tentang sebab terjadi, ciri, dan pengaruh iklim terhadap bentuk fisik dan kehidupan di berbagai negeri yang berbeda. Ilmu tentang iklim. Nah, jadi kalau kamu misalnya ada pertanyaan seperti ini bisa sebagai acuan. Tapi saya tidak berpaku oleh materi yang Bapak berikan kepada kamu atau kalian. Tolong juga seperti tadi, misalnya Anggi dengan bahasa sendiri, ya kan? Jika dengan bahasa sendiri, ya kan? Mbak Mardiani dengan bahasa sendiri. Yang kamu selama ini mengalami kondisi di tempat masing-masing. Karena cuaca di Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan itu berbeda. Di Depok dengan di Banten berbeda. Ya kan? Itu. Tapi kalau sudah bicara nanti iklimnya, berarti kamu tidak cukup membicarakan unsur-unsur cuaca saja. Nanti lokasinya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini nanti kalian akan membacakan juga surat Al-Baqarah ayat 29. Kenapa? Karena di sini kita bicara masalah yang terkait dengan lapisan yang ada di atmosfer. Ya. Lapisan yang ada di atmosfer. Ikram. Itu ada berapa lapisan tuh? 6, Pak. 6 benar ya. Tapi nanti ada lagi yang kita sebut dengan magnetosfer. Sehingga apakah di dalam penjabaran surat Al-Baqarah ayat 29 itu nanti melingkupi dari lapisan-lapisan ini. Nah, di YouTube juga sudah ada tuh penciptaan langit dan bumi. Nah, kamu bisa buka deh tuh ya. Kalau pulsanya banyak. Tapi kemarin katanya ada pulsanya susah nih Pak gini-gini. Ya nggak apa-apa, kamu nanti main aja ke kampus. Pulsanya gratis. Ya. Jadi di lapisan ini kamu bisa perhatikan kondisi cuaca itu hanya bermain di bawah troposfer. Tapi nanti kalau di dalam stratosfer itu sudah berbeda. Kita sudah bicara lagi dengan cuaca. Lapisan yang dekat dengan permukaan bumi itu adalah troposfer antara 0 sampai 12 km. Ini kita perhatikan di sini. Nah, kalau strato itu nanti sudah lapisannya berbeda. Di sini kelihatan masalah sudah mulai dingin itu, ya kan? Ya, ini ada stratosfer dingin ini, nanti dia naik lagi, ya seperti ini ya. Kemudian ini adalah berdasarkan suhunya, berdasarkan temperaturnya ini. Jadi yang bawah adalah absis, ya itu adalah temperatur sekian derajat, ya kan? Dari mulai 0 di sini, nolnya, sampai ya, di sini 0 derajat, sampai dia minus. Nah, makin lama makin dingin kan? Nah, makanya seorang astronot itu dia menggunakan pakaian yang berbeda dengan kita. Ya, nah, di sini juga ada tuh lapisannya, ada termosfer, ya kan? Ada exosfer. Tapi ada lagi satu namanya belum disebut magnetosfer. Nah, kalau satelit misalnya dia di atas 350. Nah, kamu bisa lihat ini. Ya, spacecraft, ya ini satelit ini gitu. Ya. Ini ada lapisan yang berdasarkan penggambaran. Nah, cuaca adalah keadaan fisik atmosfer pada suatu saat waktu tertentu di suatu tempat yang dalam waktu singkat atau dalam istilah waktunya pendek. Berubah keadaannya, ya kan? Seperti panasnya, kelembabannya, atau gerak udaranya. Iklim, peluang statistik keadaan cuaca rata-rata atau keadaan cuaca jangka panjang pada suatu waktu daerah, meliputi kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun. Ya, baik, anak-anakku sekalian,
kita sudahi dulu sesi pertama. Nanti masuk link Zoom ya saya. Bapak link Zoom-nya tidak akan berbeda, tetap ya dengan angka seperti yang Bapak sebutkan di grup, ya kan, di WA grup kita, ya, dengan meeting ID-nya. Di situ ada nilai-nilai apa namanya, kalau nggak salah angka depannya berapa, Mbak? Berapa angka depannya? Link Zoom Bapak. 257. Ya, terus 600 5103. Ya, kemudian passwordnya B-nya besar ya, Budut ya. Tahu artinya Budut? Budi Utomo. Jadi saya dulu SMA-nya SMA 1 Budut yang sering berantem tuh, Mbak. Kamu belum lahir kali. Baik, saya akhiri sesi pertama. Nanti kita ketemu lagi pada saat pukul, sekarang jam berapa, Mbak? Jam 7.40. Nah, jam 8 kita masuk lagi Zoom. Kamu bisa baca-baca dulu. Kamu siapkan aplikasi Kahoot ya. Jam 8 kita in lagi. Kita sampaikan jam 8.30 off. Nah, karena ada pertemuan dengan kelas B 8.40. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, kita kembali lagi pada sesi kedua. Ya, kita lanjutkan materi pertemuan hari ini. Saya akan sudah kelihatan, Mas? Sudah tampak belum materi yang Bapak tampilkan? Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah, Pak. Kita coba lanjutkan. Tadi sudah. Kemudian ini juga bisa ya. Itu yang lapisan atmosfer. Kemudian berikutnya untuk slide keempat. Kita lihat ruang lingkup ya. Nah, di sini katakan bahwa meteorologi itu bisa dari beberapa bagian, di mana di sini dikatakan bahwa ada 4 yang Bapak sebenarnya banyak ya. Ada meteorologi yang saat ini juga dengan kaitan dengan ruang ya, aplikasi. Yang pertama meteorologi fisik. Yang berikutnya dinamik, kemudian sinoptik, dan yang terakhir meteorologi terapan ya. Untuk meteorologi fisik, Wildan coba dibaca. Oh, sorry. Meteorologi fisik membahas struktur dan komposisi Sorry. Ya, lanjut. Meteorologi fisik membahas struktur dan komposisi atmosfer, pemindahan radiasi elektromagnetik, dan gelombang bunyi atau akustik dalam atmosfer. Ya. Proses-proses fisik yang terjadi pada pembentukan awan, presipitasi, listrik di atmosfer, dan fenomena-fenomena lain yang erat kaitannya dengan disiplin ilmu fisika dan kimia. Wah, ini agak sulit bagi kita ya, seorang yang mempelajari geografi ya kan, meteorologi fisik. Makanya anak-anak fisika ini biasanya. Karena di sini membahas struktur dan komposisi atmosfer, pemindahan radiasi elektro, gelombang bunyi ya. Itu agak sulit itu. Apalagi fisik mengenai kondisi pembentukan awan.
Nah, kemudian meteodinamik menggunakan pendekatan analisis yang didasarkan pada prinsip-prinsip dinamika fluida. Nah, ini juga sulit ya. Itu harus ada ininya, materi yang untuk di kuliah-kuliah Metklim di TB biasanya ini, jurusan geofisika dan meteorologi. Ah, meteorologi sinoptik ini agak mudahan bagi orang-orang geografi mengenai diskusi sinoptik, karena dia bicara masalah pengamatan di bawah observasi, mencakup deskripsi, analisis, dan perakiraan gerak atmosfer pada skala yang relatif besar. Subdisiplin ini merupakan lanjutan dari pendekatan empiris dalam analisis dan perakiraan cuaca yang dikembangkan awal abad ini setelah dipasangnya stasiun-stasiun pengamat yang menyediakan data cuaca suatu wilayah secara simultan. Nanti kalian bisa buka untuk melihat meteorologi sinoptik itu ya, dengan saya share di grup mengenai hasil dari perakiraan dulu di kantor saya BMKG yang namanya adalah, saya share ya ke grup, ada namanya webnya Signature BMKG Go ID Weather. Nah, kalian bisa buka di situ ya, di dalam HP. Nah, di situ ada meteorologi sinoptik. Jadi pengamatan yang berlangsung pada jam yang sama di seluruh wilayah dunia ya. Itu ada BMKG Signature, ada di sebelah kanannya ada alert, ada tulisan alert. Nah, Bapak mau tampilkan sini nanti setelah kalau ada waktu. Ya. Yang terakhir adalah meteorologi terapan ya. Coba Mbak Mardiani baca. Meteorologi terapan adalah aplikasi meteorologi yang banyak digunakan untuk berbagai bidang ilmu yang terkait seperti infrastruktur meteorologi, meteorologi satelit, urban meteorologi, biometeorologi, agrometeorologi, rural meteorologi, dan marine meteorologi. Oke, masih ya. Berarti dalam hal ini yang memang sehari-hari kita temui untuk meteorologi perkotaan. Nah, karena kita tinggal di kota, makanya kita belajar nanti ada ilmunya urban meteorologi. Ya. Sedangkan untuk yang teman-teman di biologi, dia mengambil biometeorologi, kehidupan hewan misalnya. Bagaimana ada hewan sakit, mungkin kondisi badannya gimana dikaitkan dengan cuaca saat itu di daerah itu. Agro, pertanian, rural, pedesaan, marine, maritim atau laut gitu ya. Kemudian lingkup untuk klimatologi sama. Cuma kalau yang pertama tadi adalah kontennya untuk meteorologi beberapa bagian, tapi kalau klimatologi bermain pada ranah ruangnya. Nah, ini yang berdekatan dengan geografi ya. Kenapa? Karena mikro itu wilayah ruangnya itu nggak begitu jauh dari permukaan bumi, land surface. Mikroklimatologi ilmu yang membahas atmosfer sebatas ruang antara perakaran hingga sekitar puncak tajuk tanaman atau sifat atmosfer di sekitar permukaan tanah. Atau mempelajari iklim pada lapisan udara terdekat dengan permukaan bumi di bawah 2 meter. Ya, namanya boundary layer, bagian dari troposfer. Unsur-unsur iklim tersebut mudah terpengaruh oleh perubahan pemanasan dan pendinginan permukaan tanah dan benda atau tumbuhan setempat. Ya, coba Nisrina bacakan yang disebut dengan mesoklimatologi. Mesoklimatologi yakni klimatologi yang membahas perilaku atmosfer dalam daerah yang relatif sempit, tetapi pola iklimnya sudah berbeda dari iklim wilayah sekitarnya. Sebagai contoh, iklim perkotaan dan iklim pada daerah badai. Nah, seperti Tangerang, Banten itu meso, ya. Tapi kalau mikroklimatologi ya paling perkebunan, ya wilayah-wilayah yang kita anggap di bawah 2 meter, gitu, ya. Kalau meso perkotaan, pedesaan, ya wilayah Pantura, ya kan, pantai utara, ya seperti Indramayu, Cirebon, gitu kan, nah, Semarang, kayak gitu, ya. Coba makroklimatologi dibacakan, Cika lagi.
Makroklimatologi yakni klimatologi yang menekankan pembahasannya pada penelaahan iklim daerah, luas skala besar, wilayah lingkupnya, mulai batas ruang iklim mikro hingga puncak atmosfer, serta meliputi seluruh dunia. Nah, kalau udah makro itu bisa regional, Asia Tenggara, bisa juga dia Jepang masuk ya. Kondisi wilayah yang ada ya kan yang menyebabkan kondisi udaranya juga berpengaruh. Contoh adanya badai siklon tropis seperti kemarin ya yang terjadi baik di Samudra Hindia di sebelah selatan atau di utara di Filipina. Itu juga akan mempengaruhi wilayah Indonesia. Yaitu makroklimatologi. Ingat ya. Nah, ini adalah bagian di mana materi pada slide 6 yang berkaitan ilmu yang sekarang kalian pelajari. Ya, karena ini terkait dengan kepentingan kita. Buat apa kalian itu belajar mengenai meteorologi dan klimatologi di sini? Ya, bagaimana kedudukan medclim dalam geografi? Coba bacakan, Wisnu. Ada Wisnu? Kelas A nggak ada ya? Wisnu? Hadir Pak, hadir. Ya, tolong bacakan di slide ke-6 Bapak. Slide ke-6 yang kedudukan medclim dalam geografi Pak. Betul. Kedudukan medclim dalam geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Mulai pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah, maka kajian tentang cuaca dan iklim dalam geografi titik tumpunya adalah pada persamaan dan perbedaan fenomena atmosfer. Itu melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Jika iklim di daerah-daerah tertentu telah diketahui berbeda, maka dalam geografi dipertanyakan penyebab itu dan jawabannya terletak pada kondisi keruangan. Nah, ini sebagai titik tumpu kalian. Jadi bagaimana kalian mempelajari cuaca dan iklim itu kalian tidak akan lepas dari fenomena geosfer. Apa itu fenomena? Nah, di sini dikatakan fenomena. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah seperti fenomena alam. Gejala gerhana adalah salah satu ilmu pengetahuan. Sesuatu yang luar biasa atau keajaiban. Atau fakta, kenyataan. Peristiwa itu merupakan sejarah yang tidak dapat diabaikan. Ya. Kemarin seperti siklon tropis Dahlia. Ya, siklon tropis yang terjadi di Amerika. Karina. Ya kan? Nah, ilmu yang mempelajari tentang keruangan adalah ilmu geografi. Karena ilmu geografi mempelajari persamaan di wilayah dengan ciri-ciri flora yang sama, ya, dibatasi dengan garis Wallace. Daerah-daerah yang memiliki fauna yang sama dibatasi dengan wilayah Weber. Dan bisa juga perbedaan antara iklim yang ada di Depok dengan ada iklim yang ada di pantai utara, misalnya di Muara Karang. Itu juga merupakan ilmu geografi. Jadi kalian tidak lepas daripada map atau peta. Selanjutnya, slide berikut ya. Untuk lebih jelas, di sini bisa kelihatan bahwa kalau atmosfer bicara masalah udara, itu masuk cuaca iklim dan ilmunya meteorologi klimatologi. Ya, coba Ikram. Kalau hidrosfer, ilmunya apa saja di situ di dalam grafik yang ada? Ilmu tentang air. Air. Ya. Laut. Ya, Oceanografi. Betul. Hidrologi. Nah, air daratan, ya kan? Kalau hidrologi kita bicara masalah air daratan. Kalau air tanah, siapa yang tahu ilmunya apa? Nama ilmunya. Air tanah. Karena dibicara air tanah berarti harus ada geologinya. Hidrogeologi. Gabungan antara hidrologi dengan geologi. Jadi namanya hidrogeologi.
Nah, kemudian kalau air permukaan, seperti yang cuaca kita ini pelajari, namanya apa? Nur Muhammad, apa? Gabungan antara air permukaan dengan air daratan? Hidrometeorologi. Jadi adalah air daratan, meteorologinya adalah air yang di atas permukaan itu. Jadi cuaca iklim. Jadi gabungan antara air daratan dengan cuaca yang namanya hidrometeorologi. Nah, kalian juga jangan lupa nanti setelah ini ada geologi umum. Itu masuk litosfer, ya, mengenai batuan, geologi umum. Nanti kalian belajar juga pedologi, ilmu tentang tanah. Apakah perlu kita belajar biosfer? Ada. Biogeografi, hewan, fisiologi, tumbuhan, biologi. Jadi sebenarnya komplit kalian ini belajar mengenai geografi. Karena ilmu geografi itulah ilmu gado-gado, ilmu multidisiplin. Kalian belajar juga sosiologi tentang budaya, ya. Kalian belajar juga tentang bangunan, land use planning. Jadi artinya kalau kalian nggak benar-benar paham, lebih baik kalian pindah ke jurusan biologi. Hanya mempelajari tentang biologi saja, manusia saja, hewan saja gitu. Tapi kalau geografi, ilmunya adalah ilmu campur atau gado-gado. Gitu, ya. Kemudian di sini adalah aplikasi meteorologi, klimatologi dalam kehidupan. Ada aplikasi disebut meteorologi, ya. Contohnya bagaimana memprediksi gelombang laut. Nah, kebetulan saya ada contoh. Ini anak saya kebetulan lulus dari Brawijaya, dia mempelajari gelombang laut. Nanti kalau kalian mau, saya kirimkan skripsinya. Dia waktu itu membuat skripsi yang terkait dengan gelombang di Sunda, Selat Sunda, karena waktu itu kan ada kejadian gempa, ya, karena meletusnya Gunung Anak Krakatau. Nah, untuk selanjutnya ini juga adalah bagian daripada ilmu meteorologi, prediksi sebaran abu vulkanik di udara, ya, prediksi pencemaran udara kendaraan bermotor di Bandung. Ini bagian-bagian dari aplikasinya meteorologi dan klimatologi, ya. Nah, ini yang adalah bagian waktu magang dari putra saya juga, ya, yang terkait dengan kejadian siklon tropis pada tahun 2017. Ya, terjadi di sekitar Nusa Tenggara. Ya, yang kemarin juga kejadian juga ada di Nusa Tenggara, NTT, ya kan? Nanti kalian cari itu terjadi kapan, nama siklonnya apa. Nah, ini juga prediksi kekeringan, bagian dari medclim. Ya, kekeringan. Kita sering kali. Nah, ini bagian dari pekerjaan yang seringkali dilakukan oleh staf pegawai dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lama sekali. BMKG mempersembahkan National Digital Forecast menuju perakiraan berbasis kecamatan. Dalam rangka memperingati Hari Meteorologi Dunia pada tanggal 23 Maret 2018 dengan tema Weather Ready Climate Smart, BMKG terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jenis layanan informasi cuaca. Salah satu upaya BMKG adalah dengan meningkatkan layanan berbasis digital dan terintegrasi secara nasional.
Inovasi yang dilakukan BMKG bukan hanya terkait teknologi digital saja, melainkan juga menambah jangkauan daerah perakiraan dari skala kabupaten perakiraan dari 3 hari menjadi 7 hari ke depan, dengan jangka waktu perakiraan setiap 3 jam, dari sebelumnya setiap 6 jam. Bentuk dukungan BMKG dalam penyelenggaraan event yang bertaraf internasional yaitu Asian Games dan sidang IMF berupa produk perakiraan cuaca dalam format infografis yang user-friendly dan engaging untuk berbagai cabang olahraga indoor dan outdoor pada Asian Games. BMKG saat ini juga telah terkoneksi dengan World Weather Information System atau WWIS di bawah koordinasi World Meteorological Organization atau WMO, di mana perakiraan cuaca di wilayah Indonesia juga dapat diakses melalui halaman milik lembaga meteorologi dunia tersebut yang menghubungkan Indonesia dalam platform global serta dapat diakses dari seluruh dunia. BMKG berharap dengan peluncuran perakiraan berbasis kecamatan ini dapat menjawab kebutuhan pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan keselamatan infrastruktur dan transportasi darat, laut, udara, serta pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim. BPBD Kabupaten Jeneponto yang pertama sangat berterima. BMKG akan memperluas info layanannya yang berbasis kecamatan sehingga BPBD tidak terlalu susah lagi untuk mendapatkan info dari kecamatan-kecamatan yang berada di dalam. Nah, ini sosialisasi seperti ini perlu ditindaklanjuti ya, bertahap, bertingkat, berlanjut sampai lanjutkan kepada titik yang paling bawah dalam hal ini adalah masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah di Twitter dan YouTube channel. Nah, ini adalah beberapa bagian di dalam perangkat keras dan perangkatnya, ya, untuk menghasilkan data seperti tadi, informasi layanan seperti tadi, ini dikembangkan. Jadi di seluruh wilayah kita menggunakan pos-pos kerjasama, pembagian wilayah, dan produk-produk yang dihasilkan semua. Jadi artinya bahwa kita itu memiliki tidak hanya disiplin ilmu geografi, tapi disiplin ilmu-ilmu lain seperti IT, ya, Informatic and Technology, ya, and Informatic and Telecommunication, dan kemudian mengenai data, big data, seperti itu, ya. Ini hasil-hasilnya untuk layanan segala macam, ya. Baik, selanjutnya Bapak stop share, kemudian kita coba bermain ya dengan Kahoot ya. Mudah-mudahan semua sudah menginstal.
Ditunggu 5 orang atau 4 orang lagi? Baik. Tiga atau 4 orang lagi. Satu, dua, tiga, start ya. Pertanyaan pertama, di manakah hujan paling banyak di Indonesia? Kota Palu, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Jakarta. Ya, cukup. 13 yang benar, ya. Yang benar Kota Bogor, ya. Baik, lanjut, next. Ranking Riri pertama 865. Next. Pertanyaan kedua. Kondisi udara yang selalu dingin disebut iklim, musim, musim dingin, cuaca. Yang jawaban benar adalah musim. Next. Yang pertama masih dipegang Riri 1528. Next. Pertanyaan ketiga, kota apa disebut kota hujan? Putung Kriono, Padang Panjang, Bandung, Jakarta. Yang benar adalah Padang Panjang, ya. Next. Yang pegang sekarang Wildan 1821, Riri di kedua, yang ketiga Almaita Dinda. Dan yang berikutnya, yang keempat, hujan yang berasal dari pegunungan disebut hujan orografis, hujan advektif, jawaban yang benar adalah apakah Wildan, Almaita, Wildan yang A4, B3, 2. Ya, jawaban yang benar adalah 3. Endgame. Sekarang ranking siapa? Riri 2392. 2. Oh, yang ketiga Riri. Yang kedua Will. Nah, bagaimana? Nggak susah kan? Hal-hal yang biasa, yang sehari-hari kalian itu. Jangan lupa nilai yang kamu dapatkan berapapun dikirim ke grup. Bapak, saya boleh tanya, Pak? Silakan. Kan ini saya tadi udah join ya, Pak. Terus koneksi tiba-tiba buruk, Pak. Jadi keluar sendiri dari kahoot ya, Pak. Oh, itu dari kira-kira bagaimana, Pak, yang tidak ikut, Pak? Oh ya, nanti ada solusi ikut ya. Kita coba share screen. Nanti kalian bisa langsung di sini ada beberapa tugas yang bisa kalian ikuti, Mas. Jadi jangan khawatir. Ada tambahan tugas. Nanti bisa kalian kirim ke Bapak. Pada slide terakhir kita tuh ada beberapa penilaian kalau nggak salah. Di materi Bapak itu studi terkait dengan slide Bapak ke itu. Nanti kamu bisa bukan akan materi kita hari ini ya. Kalau nggak salah di slide ke buka slide sebelum apa sudah terima kasih.
Mohon maaf Pak, mau tanya, jadi yang ikut kahot ada tugas juga nggak Pak? Yang ikut kahot. Ini yang nggak ikut ini. Bapaknya tadi tanyakan. Oke. Baik Pak, makasih. Terkait pengertian METCLIM, cuaca, iklim, dan unsur-unsurnya. Itu Mas. Ya. Nanti dilihat aja dari beberapa literatur yang ada. Ya, lihat di silabus juga kamu bisa perhatikan. Ya, situ. Kemudian penilaiannya, kemudian tugas terstruktur 25%. Jadi tadi kahot itu termasuk 25%. Ya, itu bisa dilihat di dalam silabus. Ya, perhatikan. Nah. Baik, untuk akhir daripada sisi kita, tolong Anggi bacakan surat Al-Baqarah ayat 29, Mbak. Gue sih gimana? Maaf Pak, sebelumnya untuk suratnya dilihat di... Suratnya ada di presentasi Bapak yang Bapak kirim, presentasi kamu buka. Ada nggak? Oh iya, sebentar Pak. Di slide terakhir Mbak, yang kalau nggak salah slide ke-28 apa? Iya ya Pak, sebentar sedang dibuka dulu ya Pak. Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah ayat 29 ya Pak? Ya betul, yang walazi, laku. Walazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazina khalaqa lakum ma fil ardi jamilan summa tashwa ila as-samaa'i fasawwahuna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Artinya Mbak? Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat juz 2 ayat 29. Ya kan? Al-Baqarah 2 ayat 29. Baik, terima kasih. Ya. Nanti kalian bisa memperhatikan mengenai ini yang di dalam surat Al-Baqarah itu, di dalam YouTube Bapak Penciptaan ya 7 langit, kemudian kalian juga bisa menyimak di dalam surat Al-Fussilat ayat 11 dan ayat 12. Demikian Bapak akhiri materi pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kita ketemu minggu depan. Khairul kalam Bapak ucapkan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak Lev ya. Saya masih pulang paham Pak. Apa? Yang tugas yang nggak ikut kahot Pak. Kenapa terus? Yang kalau yang tidak ikut kahot ikut tugas yang di slide ke Bapak tuh. Ya. Literatur jawab ya, menjawab pertanyaan yang ada di situ mengenai apa sih, mengenai cuaca, iklim segala macam. Lihat aja. Nanti kirim baik Japri atau melalui email Bapak. Ya, Japri Bapak. Japri aja. Slide ke berapa ya Pak? Ya. Yang dalam slide ke Bapak kan ada tugas tuh mengenai studi. Ada Pak. Ya, itu aja. Kamu cari materinya dari dari Google. Oke, Pak. Ada. Oke, makasih ya Pak. Ya, oke. Oke. Makasih Pak. Assalamualaikum. Salam.